Choose this weapon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mary Agusta SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor daftar ujian 2021 106 229 dengan nomor peserta PPG 2016 9842 3368 dan dengan NIM PPG 2237 0721 0129. Hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka kegiatan uji kinerja. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan secara daring pada siswa kelas 6 SD Darul Quran Internasional Kota Tangerang Provinsi Banten tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Wis. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Miss Mary harap semuanya baik-baik saja dan semuanya tetap semangat. Apakah hari ini sudah sarapan? Sahur ya. Alhamdulillah sudah pada sarapan ketika sahur ya. Karena hari ini puasa sunnah Arafah. Alhamdulillah besok juga kita akan lebaran Idul Adha. Semoga yang puasa hari ini dilancarkan oleh Allah sampai nanti waktunya berbuka. Amin. Oke, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Zahra. Before we study, let's pray together. Oke, terima kasih Kakak Zahra yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Miss Mary tadi sudah mengabsen. Siapa yang masuk Zoom-nya tepat waktu, alhamdulillah ya. Siapa yang masuk Zoom-nya telat, berarti nanti untuk seterusnya harus diperbaiki. Nanti masuk Zoom-nya lebih tepat waktu. Dan Miss Mary juga sudah mencatat siapa yang tidak masuk Zoom hari ini. Sudah masuk dalam catatan Miss Mary. Oke, selanjutnya Miss Mary akan mengecek kesiapan. Kesiapan alhamdulillah sudah pada siap ya. Seragamnya sudah dipakai juga. Ini Tori, Kraska, dan Raka. Silahkan on-kan videonya. Alhamdulillah, buku alat tulisnya sudah ya semuanya ya. Sudah dipersiapkan. Oke, subhanallah. Silahkan catat hal-hal yang penting yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Dan juga sebelum belajar kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Oke. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Beri semangat. Yeay. Semangat ya walaupun sedang puasa. Siapa yang mau memimpin bergantian? 1 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat.
3 kali tepuk semangat. Mari semangat. Yeay. Oke, terima kasih Rashid. Pertanyaannya adalah, apakah kalian memiliki rasa cinta terhadap tanah air ini? Apakah kalian cinta kepada Indonesia? Tentu saja. Tentu saja, oke. Cinta. Cinta ya. Miss. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kalian cinta Indonesia, nah itu Fakih udah kasih stiker love ya. Kalian cinta. Bagaimana cara menunjukkan kalian cinta kepada Indonesia? Sikap apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya berbicara, iya Miss, saya cinta Indonesia? Apakah hanya seperti itu? Sikap apa yang sudah Menunjukkan apresiasinya. Iya, Nada boleh diulangi? Menunjukkan apresiasi. Apresiasi, oke, it's okay. Dalam bentuk apa kira-kira? Misalnya dalam bidang prestasi, mengharumkan nama Indonesia ke luar negeri. Oke, good job, Nada. Bagus ya, itu salah satu bentuk kita cinta pada Indonesia. Yang lainnya, apa kira-kira yang sudah dilakukan? Banyak sekali Upacara, Miss. Upacara, iya betul ya. Tadi pagi yang sudah kita lakukan itu adalah upacara, walaupun online, walaupun daring. Itu adalah salah satu tanda cinta kita terhadap tanah air. Oke, nah kenapa Miss Mary bertanya tentang cinta tanah air? Karena hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nanti lebih lanjut akan kita pelajari. Nah, Miss Mary akan mulai share screen ya, supaya kita lebih mudah dalam pembelajaran. Share screen-nya Miss Mary perbesar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama Miss Mary. Nah, dan materi hari ini adalah penerapan sila ketiga Pancasila dan juga membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok pada teks laporan pengamatan. Nah, tujuan pembelajarannya apa, Miss? Jadi, setelah pembelajaran ini, Miss Mary harap kalian mampu menganalisis contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga mampu menemukan contoh sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dan kesimpulan. Dan terakhir membuat tabel kesimpulan dari teks berdasarkan ide pokok yang ditemukan dengan benar. Oke, sekarang amatilah gambar dengan seksama. Menurutmu, manakah gambar yang menunjukkan sikap sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Manakah yang tidak sesuai? Dan sampaikan pendapatmu dengan percaya diri. Siapa yang mau menyampaikan? Zahra, Miss. Oke, Zahra, silakan. Mana yang sesuai, mana yang tidak, Kak? Yang sesuai yang A sama yang D. Yang tidak sesuai yang B sama yang C. Oke, good job. Yang lain, apakah ada yang berbeda pendapat? Ya, silakan Mahes. Ya. Gambar yang menunjukkan sikap sesuai dengan pengamalan sila Pancasila adalah gambar A dan D karena mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dan gambar yang menunjukkan sikap tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila adalah gambar B dan C karena menunjukkan sikap tidak cinta tanah air. Oke, good job. Bagus sekali Mahes disertai pendapatnya ya. Betul. Ya. Nah, sekarang di sini ada teks yaitu tentang menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Miss, sila ketiga Pancasila kan Persatuan Indonesia. Kemudian bagaimana cara kita mengamalkannya? Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Oke, sebentar. Nah, siapa yang mau baca? Ada. Oke, Nada. Silakan, Nada.
Amalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Sikap mau bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, good job. Terima kasih Nada. Oke, selanjutnya silakan ada yang mau membaca. Quinsa, Miss. Quinsha, silakan Quinsha. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak terjadi perpecahan. Jadi kita sekarang masuk ke sila ketiga, ya, pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, artinya apa? Artinya sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia bunyinya ya. Itu berarti meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, beragam agama, beragam adat istiadat banyak sekali ya, tetapi persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan. Kamu dari suku mana? Kamu bahasanya apa? Tidak membeda-bedakan seperti itu ya. Karena kita satu Indonesia. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan. Aska. Oke, Aska, silahkan. Nilai sila ketiga Pancasila diamalkan dalam beberapa contoh sebagai berikut. 1. Memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara. Bangga menggunakan barang buatan dalam negara. 2. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 8. Saling menghormati warga negara yang berbeda suku, agama, dan golongan sehingga dapat menciptakan persatuan. Terima kasih Kakak Aska yang sudah membacakannya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya sila ketiga Pancasila maksudnya apa, dan ini adalah contoh-contoh bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Tuh. Oke, selanjutnya di sini Miss Mary ada video tentang pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Silakan disimak karena setelah video ini berlangsung Miss Mary akan bertanya apa yang kalian dapatkan dari video ini. Jadi silakan kalian mencatat hal-hal yang penting. Akan persiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan masih di tema 1, selamat gambar hidup, yakni pada penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adalah gambar Pancasila, tentunya adik-adik sudah memahami semua. Ada gambar anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan, ada anak-anak yang sedang bekerja kelompok, ada anak-anak yang sedang makan. Baik, tentunya ini adalah mata pelajaran PKN KD 3.1 sama agar lingkungan tetap bersih. Selanjutnya, pada gambar kedua, itu menunjukkan kerjasama dalam kelompok. Walaupun mereka berbeda suku, mereka bekerja dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Saat Udin mengemukakan pendapat, Uni dan Doris mendengar dengan baik. Perilaku Udin dan teman-temannya ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, sebab mereka berdiskusi tanpa membedakan suku dan tetap menjaga persatuan dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ini ada 7 ya adik-adik. Yang pertama, mempelajari budaya daerah di Indonesia. Kedua, membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Ketiga, bekerja sama merawat tanaman di lingkungan, kenalkan produk Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Yang terakhir adik-adik, laksanakan tugas kelompok bersama-sama tanpa membedakan suku. Oke, itu dia tadi videonya. Miss Mary akan stop share terlebih dahulu.
Kalian sudah menyimak? Sudah, Miss. Oke, sekarang pertanyaan dari Miss Mary. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Khususnya contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang tadi dipelajari itu tentang nilai-nilai sila Pancasila ketiga. Itu pengamalannya itu misalnya bekerja kelompok atau tugas kelompok bersama tanpa membedakan suku dan agama. Oke, stop. Yang selanjutnya siapa? Zahra, Miss. Silakan Zahra. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Oke, thank you so much. Yang lainnya? Bisa, Miss. Winsha, silakan. Mempelajari budaya suku lain. Oke, good job. Ya, sudah terdengar. Silakan Davi. Oke, apa tadi ya? Pengamalan sila ketiga ya? Iya, contohnya yang dari video. Memperkenalkan budaya Indonesia ke turis mancanegara. Oke, good job Davi. Oke, wait, Miss Mary share lagi. Nah, ini dia selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas. Nah, tugas ini akan dilakukan secara berkelompok. Jadi, kalian akan menuliskan minimal 2 contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nanti kalian coba refleksikan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Miss Mary akan breakout room, 3 room ya. 10 menit. Nah, nanti setelah 10 menit itu harus ada perwakilan yang presentasi per kelompoknya. Perwakilan saja. Oke, Miss Mary sudah open roomnya. Silahkan klik join. Oke, Miss Mary akan broadcast. Silahkan maksimalkan waktu 10 menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugasnya. Dalam berdiskusi dan persiapkan 1 orang untuk Miss, ini katanya boleh yang di video nggak? Contohnya yang soal pertama. Contohnya. Kalau bisa di luar dari video. Kalau yang Miss Mary kasih contoh? Kalau bisa dari di luar itu. Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Silakan lanjutkan diskusinya. Setiap orang harus menulis ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, Miss Mary akan ke room yang lain. Oke. Ingat waktunya 10 menit, manfaatkan dengan baik. Ya itu tidak. Ada Miss. Ya, lanjutkan saja diskusinya walaupun ada Miss Mary. Oke. Aduh. Ketiga tidak mau milih-milih teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak. Oke, setelah ini siapkan 1 orang untuk presentasi ya. Dipilih 1 orang untuk presentasi. Maksimal. Ada. Ini kan minimal 2. Maksimalnya itu berapa? 5 kah atau 10? Maksimalnya bebas. Mau 10, mau 20 bebas ya. 100. Ya, 100. Boleh. Udah segini aja. Harus aktif berdiskusi ya setiap orang ya. Yang tugas yang sekarang coba refleksikan pengamalan Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu dikerjainnya di sini. Putus. Iya, dikerjakannya di sini juga. Oh, oke, Miss. Ya. Waduh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada.
Oke, Miss Mary akan leave ya, akan nengok ke room yang lain. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke. Miss Mary mau nanya dong, itu kan yang satu kan yang masalah buang sampah itu kan, terus yang kedua itu contoh pengalaman sila ketiga. Nah, terus yang ketiga yang mana, Miss? Yang cerita itu ya? Iya, yang cerita. Apakah kalian sudah melakukan pengamalan sila ketiga Pancasila? Apa yang kalian lakukan? Kemudian yang kalian belum lakukan apa? Bagaimana untuk memperbaikinya? Yang ketiga yang di mana, Miss, PPT-nya? Yang setelah ini, tulis minimal 2 contoh. Setelah itu ada. Oke, makasih, Miss. Sama-sama, Kak. Oke. Silahkan. Yang mau presentasi pertama? Ayo. Udah, saya dulu deh. Oke, Nada perkenalkan dari kelompok berapa, anggotanya siapa saja? Kami dari room 1, ada kelompoknya Rahel, Diva, Aska, Davi, dan Hans. Oke, silakan presentasi. Tuliskan minimal 2 contoh sikap lainnya yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tapi kami menulis 6. Ya, silakan sebutkan semuanya, it's okay. Hidup rukun tanpa membedakan suku agama, tidak memilih-milih teman, memperkenalkan budaya dan suku-suku di Indonesia kepada turis mancanegara, tidak menjelek-jelekan suku dan agama lain, gotong royong di lingkungan rumah. Oke, good job. Yang kedua, kalau sudah selesai presentasi, kita kasih tepuk jempol dulu bagi kelompok 1 ya. Kita kasih tepuk jempol. 1, 2, 3. Tepuk jempol. 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 Mantap. Oke. Sekarang kelompok 2, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ada Quinsa, Mahes, Enzo, Torik, Galang, dan Raka. Contoh pengamalan sila ketiga ada, kita tulis 2 doang. Ya, it's okay. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dan menghargai perbedaan pendapat di antara teman. Oke. Dan tugas yang kedua itu setiap hari kamu tentunya bertemu dengan masyarakat dengan suku dan agama yang beragam. Bagaimana kamu bersikap terhadap keberagaman suku? Apakah sikap yang kamu amalkan sudah sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila? Sudah. Apakah masih ada sikapmu yang belum sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila? Tidak ada. Bagaimana caramu memperbaiki sikap tersebut? Tidak ada. Oke, good job. Kita kasih tepuk jempol buat kelompok 2 ya. Tepuk jempol. 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 Mantap. Kita akan belajar menyimpulkan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ide pokok ya. Ide pokok itu udah ada dari kelas 4. Ya, dari kelas 4, kelas 5 juga diulangi lagi terus tentang ide pokok. Kemarin juga sudah dibahas dengan Miss Atin ya. Ide pokok, bagaimana cara kita mendapatkan ide pokok, gagasan utama itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar menyimpulkan. Nah, menyimpulkan apa, Miss? Menyimpulkan berarti kita mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Nah, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, di sini ada teks tentang budidaya tomat di pegunungan, tapi sebelumnya ada yang mau baca dulu? Saya. Silakan, Miss. Aku, Miss. Sampai letusan gunung berapi kan? Yang di teks dulu aja, yang Miss Mary tampilkan dulu. Iya, berarti 2 paragraf ya? Ya, 2 paragraf. Budidaya tomat di pegunungan. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur.
Namun tanaman tomat cenderung tumbuh lebih subur dan berwarna lebih cerah jika ditanam di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Oke, terima kasih Davi. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Kan Rahel? Oke. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menanam tanaman tomat. Sebelum ditanam, para petani harus menyemai benih tomat. Oleh sebab itu, bajaklah tanah dan berilah pupuk sebelum memindahkan benih tomat dari tempat persamaian. Oke, thank you so much Rahel. Sekarang paragraf terakhir, silakan Nada. Jadi dulu, setelah menanam, para petani harus melakukan perawatan agar tanaman tomat dapat tumbuh subur sesuai harapan. Jika petani melakukannya dengan baik, tanaman tomat mereka nantinya akan dapat menghasilkan tomat dengan kualitas terbaik. Oke, terima kasih Kakak Nada yang sudah membacakan. Nah, sekarang lanjut ke tugas kelompok ya. Kelompoknya masih yang tadi. Jadi, kalian tadi sudah membaca teks tentang tanaman tomat ya. Nah, di situ ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf itu kalian cari ide pokoknya apa, kemudian kalian tuliskan kesimpulannya apa. Nomor 1 itu sudah dicontohkan oleh Miss Mary, boleh ditulis ulang. Jadi kalian tinggal mencari paragraf 2, 3, dan 4, tapi paragraf 1-nya tetap ditulis ya. Jadi ide pokoknya apa sesuai teks, kemudian kesimpulannya menggunakan bahasa kamu sendiri. Miss Mary akan open all rooms kayak tadi. Silakan masuk, klik join. Sudah Miss Mary buka. Langsung diskusi, langsung kerjakan. Setiap orang harus menulis. Di pegunungan adalah tomat gitu. Iya kayaknya. Iya benar-benar pendek juga. Paragraf 1 tadi apa? Kita lagi bahas yang paragraf kedua. Saya coba tulis di chat tadi apa dah aku lupa. Kalau aku, tanaman tomat merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di kawasan pegunungan. Tadi di tengah-tengah paragraf. Iya. Sampai paragraf berapa? 2. Oke, Baru 2. Iya, baru 2. silakan ya. Miss Mary akan ke room yang lain. Oke. Ya, Yang tadi udah aku kasih fotonya. Waduh. Tadi udah aku kasih fotonya. Jadi aku Kamu kan nulis. udah lihat? Belum ditulis sih. Tapi yang tadi aku udah kasih fotonya, itu Miss udah nulis. Nah, terus kita terus ulang lagi. Nah, terus kesimpulannya baru kita pikirin gitu. Oh gitu kah? Atan, kamu udah masuk ke grup 6A belum? Ya gitu-gitu aja saya kurang ngerti. Apa grup WA? Udah. Aira, sebentar aku share materinya dulu. Rashid udah aku kasih loh materinya. Itu tinggal ditulis ulang, terus kesimpulannya kita buat lagi. Kau kasih di mana? Di WhatsApp. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Graf pertamanya dibacain juga nggak, Miss? Ya, boleh dibacakan. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kawasan gunung berapi merupakan tempat yang cocok untuk bertani. Kesimpulannya adalah kawasan gunung berapi subur dan cocok. Ide pokoknya adalah tanaman tomat merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di kawasan pegunungan. Kesimpulannya adalah tanaman tomat cenderung lebih subur dan berwarna lebih cerah jika ditanam di pegunungan. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menanam tomat. Kesimpulannya adalah benih tomat disemai selama 25 hari sampai 30 hari. Oke. Tumbuh subur sesuai harapan. Kesimpulan, setelah menanam pohon, petani harus merawat dan dengan perjanjian bersama.
Oke, kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. 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 Mantap. Oke, mantap untuk kelompok 2. Begitu tuh. Apa yang kalian pelajari hari ini? Pelajarannya tentang apa saja? Penerapan nilai sila Nilai ketiga. sila dari sila ketiga. Terus tentang apa lagi? Misalnya kesimpulan. Ya, tentang kesimpulan. Bulan. Oke, nah selanjutnya Miss Mary akan berikan kuisis ya. Semuanya harus join. Kuisis kan yang di Google? Yes, betul. Hanya ada 10 soal. Soalnya tentang pengamalan sila ketiga Pancasila dan kesimpulan dan juga ide pokok. Oke, Miss Mary akan share screen untuk kuisisnya dan juga akan Link. ya share linknya di chat Zoom. Oke, tunggu. Nih Miss Mary absen yang sudah masuk. Raska Diva Quinsya, Raka Hans, Kuensanya ada 2. Rizky Mahes Davi. Oke, masih mengerjakan yang pertama. Pertanyaan pertama. Mahes, Rashid, dan Quinsya belum ada yang salah ya. Posisi pertama sekarang ada Raska, Rashid, dan Quinsya. Mahes menyusul kembali ke posisi pertama, sementara ada Davi sudah selesai. Oh, Aska Davin menyusul. Davi kedua, Rashid ketiga, Mahes keempat, Azam kelima. Yang sudah selesai ada Davi, Aira, Raska, Rizky. Yo, sebentar lagi selesai. Oke, Azam posisi kedua mengejar. Pertama masih Aska Davin. Oke, silakan diselesaikan yang belum. Oke, selamat. Juara pertama ada Nada. Juara kedua ada Aska. Juara ketiga ada Quinsya. Congratulations for the winners. Miss Mary akhiri ya. Congratulations. Nada pertama, Aska kedua, Quinsya ketiga. Ini kira-kira pelajaran apa yang menurut kalian sulit? Beindo. Beindo. Apa? Beindo, Miss Beindo. Apa nggak ada yang sulit? Beindonya nggak sulit kalau udah belajar, Miss. Beindonya saya salah di Beindo. Iya, berarti kalau kalian misalkan tahu kalian lemahnya di mana, nanti boleh dipelajari lagi di rumah pelajarannya ya. Kemudian kegiatan hari ini kira-kira apa yang menyenangkan? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Oke, ada yang lain? Mas kuisis. Oke, manfaat untuk kalian ya. Selanjutnya, Miss Mary ingatkan kembali tugas yang tadi dikumpulkan di Google Classroom. Paling terakhir itu adalah besok jam 9 malam. Kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakannya, tinggal difoto saja dan kirim ke Google Classroom. Tugasnya 3, yaitu menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, refleksi, dan juga bahasa Indonesia. Oke, nanti untuk selanjutnya, Yes. jadi kita akan bertemu di Zoom nanti siang.
pelajaran IPS jam 1 sampai jam 2. Setelah itu kita akan bertemu Senin depannya lagi dengan link yang sama dan pelajaran yang sudah Miss Mary share. Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak let's close our lesson today by say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much for your attention, for your time, for your cooperation today. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.